Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam memberi manfaat bagi sesama. Di dalam hidup ini, nilai seseorang bukan diukur dari seberapa lama dia hidup, tetapi seberapa besar manfaat yang ia berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Hadis yang mulia ini, hadis yang singkat, yang sederhana ini, tapi dalam maknanya, sangat dalam maknanya. Islam tidak mengajarkan kita hidup untuk sendiri, hidup untuk menyendiri saja. Orang yang hanya memikirkan dirinya, makan sendiri, senang sendiri, tanpa peduli dengan orang lain, itu bukan ciri seorang mukmin yang sempurna. Hendaknya ada beberapa hal. Yang pertama, manfaat dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita ajarkan. Jangan kita simpan sendiri. Satu ayat yang kita sampaikan bisa jadi cahaya penerang bagi orang lain. Guru yang mengajar dengan ikhlas, ustadz yang berdakwah, orang tua yang mendidik anaknya, semua itu bentuk manfaat yang tentunya sangat luar biasa. Kemudian hendaknya kita yang kedua bermanfaat dengan harta kita. Tidak semua mungkin punya ilmu, tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan harta. Maka bersedekahlah, bantu orang susah, beri makan orang yang kelaparan, bantu pembangunan masjid. Itu semua menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Kemudian yang ketiga, hendaknya bermanfaat dengan tenaga dan akhlak. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, masih ada tenaga kita, masih ada akhlak yang mulia. Senyum kepada orang lain itu sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah. Menolong orang tua, membantu tetangga, menjaga lisan dari menyakiti, itu semua adalah bermanfaat. Jangan sampai kita hidup di tengah masyarakat, tapi keberadaan kita justru membawa kerusakan, menyebar fitnah, membuat keributan,
mengambil hak orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang keempat, hendaknya kita jangan menjadi beban. Lebih buruk lagi, jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain. Hidup tidak memberi manfaat, yang ada malah menyusahkan. Islam mengajarkan kita untuk kuat. Islam mengajarkan kita untuk mandiri dan memberi, bukan hanya meminta. Perintah berbuat baik dan memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah. Karena apa? Sesungguhnya Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat yang mulia ini jelas sekali memerintahkan kita untuk menjadi orang yang memberi kebaikan. Dan kebaikan itu adalah bentuk manfaat bagi orang lain. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hidup sia-sia tanpa memberi manfaat. Allah taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Orang yang tidak memberi manfaat melalui iman, amal soleh disebut, kata Allah, orang yang merugi. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan, di dalam kebajikan, di dalam dan juga di dalam takwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Ini adalah dasar dalil yang sangat kuat bahwa hidup seorang muslim harus penuh dengan kontribusi dan manfaat untuk orang lain. Apa penegasannya? Dari ayat ini, ayat-ayat yang kita bacakan tadi, jelas bahwa seorang muslim tidak cukup hanya beriman saja, tapi juga harus aktif untuk memberi manfaat, memberi kebaikan dengan ilmunya, dengan hartanya, tenaganya, maupun dengan akhlaknya. Kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apa manfaat kita hari ini? Apa yang sudah kita berikan untuk orang lain? Kalau hari ini kita belum banyak memberi manfaat, maka jangan putus asa. Mulailah dari hal yang kecil, karena kebaikan yang kecil, jika istiqomah terus menerus dilakukan, akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bermanfaat, bukan hanya di dunia, tapi juga membawa kebaikan hingga di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.